Tidak lama bongkar, kita bangun jembatan yang kecil itu. Sebentar kalau debit air banyak, banjir bikin rusak, kita bangun lagi di tempat yang sama. Sedangkan masih banyak komponen pemberdayaan manusia, bahkan orang miskin yang ada di desa yang harus diurus oleh dana desa. Tidak hanya semata-mata bangun infrastruktur, manusia juga perlu dibangun di sini. Memang inilah kunci daripada. Selamat datang di Suara Desa yang membahas isu-isu terkini dari pelosok Nusantara. Dan hari ini kita akan membahas sebuah polemik yang sedang menjadi perbincangan hangat di Desa Oesau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kasus ini menyangkut pembongkaran sebuah crossway yang baru dibangun, diselesaikan dan dikerjakan pada tahun 2021 dengan biaya 107 juta rupiah dari dana desa. Apa sebenarnya yang terjadi dan mengapa pembangunan ini menjadi kontroversi? Mari kita gali bersama. Di hadapan kita sudah ada warga Desa Oesau yang bersedia berbagi pandangan. Bapak Meksi, ada Bapak Febi dan Bapak Andiadu. Terima kasih sudah bergabung bersama kami hari ini. Apa bisa Anda ceritakan atau jelaskan apa yang sebenarnya terjadi dengan pembongkaran crossway di Dusun 2 ini? Ini pandangan saya sebagai masyarakat yang kurang paham tentang bagaimana sampai crossway yang sudah dibangun itu dihancurkan. Menurut saya itu dihancurkan karena dan dibangun lagi di atasnya sebuah jembatan di tempat yang sama. Sedangkan crossway itu saya selama ini memakainya Bapak, karena akses ke lahan perkebunan itu saya selalu gunakan. Crossway itu baru dibangun tahun 2021 dengan anggaran yang tadi telah disebutkan itu 107 juta. 107 juta ya. Itu saya hari-hari lalu lalang di situ Bapak. Dan menurut saya itu masih sangat layak dan masih sangat kuat untuk digunakan. Akan tetapi baru-baru ini tahun 2024 ini dihancurkan oleh pemerintah desa lewat TPK dan telah dibangun sebuah jembatan kecil di atas crossway yang dihancurkan itu. Nah, menurut kami masyarakat kecil ini yang kurang paham ini, apakah itu benar atau baik? Kami juga tidak tahu, tetapi kalau pandangan saya sebagai pengguna, anggaran dana desa ini ditumpang tindihkan. Masa crossway yang masih baik, anggaran 107 juta seolah-olah dibuang saja, seperti dihilangkan menurut saya, karena sudah dihancurkan, jadi kita tidak bisa gunakan lagi. Apakah itu permintaan dari warga atau tidak, Pak? Yang kami dengar itu karena itu sudah merupakan hasil keputusan dari sidang di desa. Sedangkan kami tidak tahu dia punya realnya seperti apa. Sementara Bapak sendiri setiap hari menggunakan itu crossway? Ya, selama ini saya gunakan. Tidak ada masalah, Pak? Tidak ada masalah itu crossway. Untuk dari kami juga sebagai masyarakat itu tentunya tidak puas, dalam artinya pembangunan itu ada di satu tempat saja. Kalau misalnya jembatan itu bisa dibangun di dusun lain, misalnya ada dusun 3 atau dusun 1. Menurut kami seperti itu, pembangunan yang sia-sia.
Nah, ini menarik ya, sangat menarik. Kalau boleh tahu apa alasan pembongkaran crossway tersebut? Kami tidak tahu Bapak, karena alasan untuk bongkar ini juga kami bingung. Ini crossway masih begitu baik, dibongkar dibangun jembatan. Nah ini fungsinya sama saja itu untuk kita langgar ke sebelah itu. Dan kalau menurut saya crossway jangan dihancurkan karena itu menggunakan dana desa juga. Ya. Apakah jembatan ini bisa dibangun artinya di sekitar area itu pun boleh, tapi jangan hancurkan itu crossway. Jadi kita bisa pakai katakanlah jembatan dibangun di sekitar itu kan 2 akses sudah kita dapat. Iya. Kenapa harus dihancurkan? Kan dana desa, dana kita itu yang dibuang-buang menurut saya. Kira dana untuk pembangunan jembatan jumlahnya Bapak tahu? Saya kurang tahu jelas, hanya dia kurang lebih itu menurut informasi masyarakat 300 juta lebih untuk jembatan. Jadi setelah 100 juta dihancurkan, dibangun kembali dengan anggaran sekitar 300-an juta. Ya. Wah, ini luar biasa ya. Siapa yang menurut Bapak mereka yang harus bertanggung jawab? Iya, kalau dari kami masyarakat itu tentunya yang bertanggung jawab itu pemerintah desa, yaitu kepala desa sebagai penguasa anggaran. Iya. Lalu yang dimana dieksekusi kepada PPK untuk mengelola kegiatan. Nah, jadi menurut kami ada pihak-pihak yang berwenang untuk bisa menelusuri pembangunan yang bermasalah ini. Dari kami masyarakat seperti itu, supaya ada titik jelasnya kepada kami masyarakat desa Osawa. Iya. Mungkin dasar seperti itu. Apakah dalam proses perencanaan pembangunan ini melibatkan Bapak mereka warga atau bagaimana? Ketika mau dibangun crossway, ya toh? Apakah ada sosialisasi misalnya warga di sini butuh crossway atau jembatan misalnya? Nah, itu ada tidak dari pemerintah desa? Kalau dari saya itu, kalau sosialisasi secara umum itu tidak ada. Bahkan kami juga sebagai masyarakat tidak pernah dilibatkan, misalnya ada undangan untuk rapat sosialisasi atau musdus, itu tidak pernah dapat begitu. Iya, efisien. Ya. Ya. Soal anggaran. Ya. Kalau misalnya dari awal mau dibangun jembatan, kenapa tidak langsung dibangun jembatan? Tetapi dibangun dulu crossway, setelah itu dihancurkan dan dibangun kembali jembatan, gitu ya. Nah, apakah warga sudah menyampaikan keluhan ini ke pihak yang berwenang, seperti inspektorat atau kepolisian? Jadi kami masyarakat ini sudah pernah mengadukan ini di tingkat desa, di BPD. Tetapi BPD dengan secara demi tidak merespon baik masyarakat punya keluhan ini. Belum, sampai sekarang belum ada informasi lanjut. Ya. Baik Pak Febi, Pak Max dan Pak Andi ya. Sebagai warga, apa harapan Bapak mereka terhadap pemerintah desa dan pihak terkait? Kalau dari saya, kalau bisa persoalan-persoalan ini, kepala desa harusnya langsung bertindak dalam artian keluhan masyarakat atau laporan masyarakat terkait dengan satu pembangunan harus cepat ditindaklanjuti agar supaya jangan ada pekerjaan-pekerjaan yang dalam artian penyalahgunaan anggaran begitu. Kalau saya sebagai masyarakat desa, saya berharap kalau ada mau sepakat di program pembangunan di desa, tolong pertama itu dipikirkan efisiensinya untuk kita. Jadi tidak terkesan kita
menghabiskan anggaran dan kita buang-buang anggaran dari kenyataan yang terjadi ini. Itu menurut saya. Jadi harapan saya pemerintah desa selaku untuk kepala desa, tolong dia berpikir bijak, karena TPK tim pelaksana kegiatan itu SK-nya kepala desa. Kalau memang dia menurut Bapak Desa orang kerja tidak memenuhi standar, kok dia hanya SK kepala desa kok. Dan kita berharap pemerintah desa tolong lihat kami masyarakat ini, sehingga program-program bahkan proyek yang masuk di kita juga bisa berdampak yang cukup jauh bahkan lama untuk kita gunakan itu. Tidak hanya pakai tidak lama bongkar, kita bangun jembatan yang kecil itu, sebentar kalau debit air banyak banjir bikin rusak, kita bangun lagi di tempat yang sama. Sedangkan masih banyak komponen pemberdayaan manusia bahkan orang miskin yang ada di desa yang harus diurus oleh dana desa. Tidak hanya semata-mata bangun infrastruktur, manusia juga perlu dibangun di sini. Kali itu harapan saya untuk pemerintah desa, melihat yang jadi. Kalau salah bilang salah, benar bilang salah. Kami masyarakat kecil ini tidak tahu, tapi kan mereka itu yang tahu, dia birokrasi, dia pun cara untuk bagaimana segala sesuatu terlaksana. Kita harapan kami sebenarnya kepada mereka, lihat kami, jangan manfaatkan kami lagi. Kalau dari saya harapan untuk bupati terpilih, kami masyarakat desa, bupati yang baru terpilih dan belum dilantik ini, kalau memang satu ketika beliau mendengar suara kami dari desa kecil ini, kami hanya minta tolong lihat kami. Kami masyarakat kecil ini, jangan sepertinya menurut kami, jangan bodoh-bodohi kami terus, karena kita ini masyarakat sudah kurang mengerti lagi. Sistem-sistem di dalam juga kami tidak tahu, tapi kita hanya mau bertanya di mana-mana juga kami selalu tidak dapat informasi yang pasti. Nah kami juga takut bersuara yang tidak sesuai landasan. Makanya Pak Bupati tolong lihat kami dengan di desa ini untuk bisa, kalau bisa satu ketika datang pergi sekali pun desa dulu, untuk kalau bisa dibenahi kita pun desa, tolong kami. Itu saja dari saya. Baik, terima kasih Pak Febi, Pak Max, dan Pak Andi atas waktu dan informasinya. Semoga kasus ini bisa segera ditangani dengan baik. Terima kasih. Baiklah, itu tadi percakapan kita dengan warga Desa Wesau terkait polemik pembongkaran crossway yang menimbulkan pertanyaan besar tentang pengelolaan dana desa. Kita akan terus memantau perkembangan kasus ini dan berharap agar tindakan nyata dari pihak yang berwenang. Ya, jangan lupa untuk tetap kritis dan berani bersuara demi kepentingan bersama. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Jose, pamit undur diri. Salam dari desa untuk Indonesia. Memang inilah kunci daripada